Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah antum bahwa matahari pernah berhenti beredar? Hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih, yang panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Dahulu pernah ada seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala yang berperang. Jadi kata Rasulullah, dahulu ada seorang nabi dari para nabi Allah yang berperang. Faqala liqaumi. Lalu sang nabi ini berkata kepada kaumnya, "La yattabi'uni rajulun malaka bid'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha." Jangan mengikuti aku seseorang yang telah menikahi seorang wanita dan dia ingin membangun rumah tangga dengannya tapi belum terjadi. Ya, jadi Nabi ini sudah mengumumkan bahwa akan perang kita. Tapi kalau ada orang yang baru nikah, kemudian belum sempat berumah tangga dan menikmati nikmatnya pernikahan, maka jangan ikut dulu. Wala ahadun bana buyutan walam yarfa suqufaha. Demikian pula kalau ada yang baru bangun rumah kemudian belum dinaikkan atapnya, jangan ikut perang. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa yantadiru waladaha. Kemudian kalau ada orang yang baru beli kambing ataupun unta, kemudian ada yang bunting dan menunggu kehamilannya, juga jangan ikut perang. Ini ya kata Nabi tersebut. Fa ghaza, maka berangkatlah sang Nabi ini perang. Fadana minal qaryah salat al-asri, maka di waktu asar sang Nabi ini dengan pasukannya sampai di daerah yang akan dia serang. Faqala lisyams, lalu sang Nabi ini berkata kepada matahari, kan berarti masih sore, masih salat asar. Kata sang Nabi ini, innaki ma'muratun, wahai matahari, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang Allah perintahkan. Kamu ini makhluk yang diperintah oleh Allah. Kamu terbit dari timur, tenggelam di sebelah barat, kemudian terus berputar seperti itu adalah perintah Allah. Wa ana ma'murun, dan aku pun hamba yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hsibha alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Jadi di waktu asar itu ditahan, jangan sampai apa? Tenggelam. Fahabisat au fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Lalu Allah pun mengabulkan doa sang Nabi tersebut, sehingga matahari di waktu asar tidak bergerak sampai Allah memenangkan Nabi itu melawan musuh-musuhnya. Ya, melawan musuh-musuhnya. Disebutkan ikhwan fillah, yang diserang ketika itu adalah Palestina. Yang ketika itu Baitul Maqdis dikuasai oleh musuh-musuh Islam, sehingga sang Nabi ini ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dan ketika itu adalah malam Jumat atau hari Kamis mau masuk hari Jumat, karena tenggelam matahari sudah masuk Jumat. Sedangkan orang-orang dahulu mereka menghormati hari Jumat, sehingga hari Jumat tidak boleh dijadikan untuk waktu perang. Sehingga Nabi ini meminta kepada Allah agar matahari tetap berada di waktu sore itu, asar. Jangan sampai tenggelam, karena takutnya kalau sampai tenggelam, perang belum selesai, berarti melanggar aturan bahwa di hari Jumat tidak boleh apa? Berperang.
Atau ada yang menyebutkan karena kalau sampai malam takutnya dia dan kaumnya ini tidak menang, ya, karena perang di malam hari itu berbeda di perang ketika siang hari. Perang malam hari zaman dulu mungkin sulit, ya. Seharusnya nebas kepala musuh malah kepala tetangganya sendiri, teman-temannya, ya. Nggak ngapa-ngapain ditombak dari belakang misalnya. Ini sangat riskan. Makanya Nabi ini meminta supaya matahari tidak ditenggelamkan. Dan akhirnya Allah kabulkan, ya, Allah kabulkan sehingga matahari berhenti, tidak sampai tenggelam, sampai Allah memenangkan mereka. Berapa waktu lamanya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, fajama'al ghanaim. Lalu sang Nabi ini pun mengumpulkan seluruh ghanimah, kan sudah menang. Ya, ghanimah ini dikumpulkan. Faja'at, yakni an-nar litakulaha falam tud'imha atau falam tat'amha. Ketika datang api, ternyata api ini enggak mau memakannya atau tidak mau menghanguskan ghanimah itu. Jadi ghanimah dulu pernah kita sampaikan di kisah perang Badar secara singkat bahwa ghanimah untuk Nabi terdahulu haram untuk dimakan. Ya, harus ditumpuk dalam suatu tempat, lalu kemudian nanti akan datang api yang menyambarnya, menghanguskannya. Ya. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka ghanimah dihalalkan. Zaman dulu, para nabi dulu kalau punya ghanimah setelah perang dikumpulkan, ya, kemudian dimakan oleh api. Tapi ini api ternyata nggak mau makan. Faqala, lalu Nabi ini mengatakan, inna fikum ghululan. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang berkhianat. Berkhianat, ghulul. Ya. Ghulul ini berarti mereka ada orang dari pasukan Nabi ini yang mengambil harta ghanimah. Ya. Yang mengambil harta ghanimah tanpa sepengetahuan sang Nabi tersebut. Ada yang mengambil, berarti ada yang mencuri. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang, ya, pelanggaran, ghulul. Sudah tidak boleh ngambil ghanimah malah ngambil. Iya. Kemudian Nabi tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah, meminta agar setiap pemimpin kabilah berbaiat kepada Nabi ini, ya, salaman atau menempelkan tangannya di Nabi tersebut seraya mengatakan bahwa saya tidak mencuri. Terus semua diawali dari pemimpin-pemimpin kabilah itu, kemudian baru anak buahnya, terus semuanya mengatakan itu. Lalu kemudian dari beberapa pasukan yang ada yang menempelkan tangannya di tangan sang Nabi tersebut, ada tangannya yang tidak bisa lepas. Ya. Ada satu pemimpin kabilah yang tangannya tidak lepas. Lalu kemudian Nabi mengatakan, inna fikum ghululan. Ya. Berarti di salah seorang dari pasukanmu, dari kabilahmu, ada yang gulul pula. Ya. Ada orang-orang yang apa? Mencuri harta rampasan tersebut. Lalu kemudian datanglah dua orang, ternyata nempel juga. Datang lagi orang yang ketiga, nempel juga. Oh, berarti kalian ini yang nyuri. Ya, kalian yang mencuri. Jadi kalau yang nggak nyuri bebas, salaman lepas, salaman lepas terus. Tapi kalau dia pas yang mencuri, tidak akan terlepas. Ya, berarti mereka yang mencuri. Maka kemudian faja'u bi ra'si misla ra'si baqarah min dahab. Salah seorang di antara mereka yang mencuri itu membawa emas sebesar kepala sapi. Ya, emas sebesar kepala sapi itu disembunyikan. Ya. Sehingga ketika datang api nggak mau menyambar ghanimah yang sudah dikumpulkan, karena ada ghanimah yang tidak terkumpul. Ya, ini bukan berarti apinya itu ngerti perkara gaib, bukan. Ya, ini karena api yang diperintahkan oleh Allah. Jadi Allah memerintahkan api itu untuk apa? Menghancurkan dan membakar atau menghanguskan ghanimah itu. Dan kalau ada yang tidak terkumpul dari ghanimah itu karena dicuri, maka Allah tentu tahu.
Maka api ini nggak mau menyambar, dan Nabi ini faham kalau ada api datang kok nggak menyambar, berarti ada ghanimah yang dirampas, ada ghanimah yang dicuri, ya, sehingga disuruh untuk berbaiat itu tadi. Maka ketika sudah diambil emas yang dicuri tersebut, dan itu kalau dikumpulkan sebesar kepala bakor, yaitu sapi, maka fawadhuha, mereka pun meletakkan, ya, emas itu di kumpulan ghanimah yang ada. Faja'atin nar fa'akalatha, maka datanglah api itu lagi, kemudian baru api itu mau melahapnya, ya, mau melahap ghanimah itu. Berarti sudah tidak ada lagi yang mencuri. Tsumma ahallallahu lanal ghanaim, kata Rasulullah, lalu kemudian Allah menghalalkan ghanimah bagi kita, ya, Allah menghalalkan ghanimah bagi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini adalah, ya, kisah seorang nabi yang pada masanya matahari ini pernah berhenti, yaitu ketika waktu asar sampai tenggelamnya matahari. Ini berhenti dulu sampai Allah memenangkan, ya, nabi tersebut atas musuh-musuhnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layaliya sa'ira ila baitil maqdis. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan kecuali untuk seseorang, dan dia adalah Yusha, yang ketika itu melakukan perjalanan ingin membebaskan Baitul Maqdis. Jadi nabi yang dimaksud adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Ya, Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Hadzal Qur'an yuwahhiduna li tariq